Selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi ataupun kira-kira produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. So, kali ini gue lagi nyobain sebuah produk mikrofon bernama Tronmax M-Drill One Pro yang kalian lihat ada barangnya di sini. Yang saat video ini dibuat, mic ini dibanderol dengan harga Rp1.299.000. Harga tersebut sebenarnya menurut gue sangat menarik, terlebih kalau kalian tahu apa yang ditawarkan oleh si mikrofon ini. So, sebaiknya kalian ikutin terus video ini sampai habis. Tapi sebelum kita bahas soal mic-nya, gue mau ngingetin dulu kalau kita sudah mengaktifkan fitur membership juga. Jadi buat teman-teman yang mau mensupport kami atau mendapatkan benefit ekstra, mungkin bisa consider untuk join membership kita dengan klik aja tombol join yang ada di sebelah tombol subscribe. Dan itu mulai dari Rp10.000 aja. So, gak usah ragu, kalau tertarik langsung join aja. Oke, kita balik lagi ke si produknya. Seperti biasa, gue akan mulai bahas dari segi fisiknya dulu. Menurut gue, mic ini punya desain estetik yang cakep banget buat diletakkan di atas meja kayak gini, dan akan memberikan kesan yang terkesan profesional banget. Sebenarnya bodinya ini bukan metal, gua rasa dia terbuat dari bahan plastik ABS yang cukup tebal, tapi finishnya ini rapih dan cakep. Dan kayak yang kalian bisa lihat sendiri, tampangnya itu terlihat seperti metal, sehingga balik lagi, dia kelihatan profesional banget. Soal bobot, mic ini sebenarnya secara fisik juga terbilang enteng, karena memang build-nya juga terbuat dari plastik juga, tapi kalian gak perlu khawatir mic-nya ini bakal gampang goyang di atas meja, karena di bagian stand-nya ini, si Tronmax ini memberikan semacam pemberat, jadi di bagian bawah stand-nya itu cukup berat dan membuat keseluruhan unit mic-nya sendiri itu berdiri dengan stabil di atas meja kalian, jadi nggak terlalu geser-geser kalau meja kalian goyang atau kalau mic-nya agak disenggol-senggol dikit. Masih di penampilan, mic ini juga dipercantik dengan adanya lettering di sisi bawahnya saat menyala yang bisa kita ubah juga ke beberapa warna, dan juga indikator level di sisi depannya berbentuk LED juga yang berguna untuk menunjukkan level gain dan juga volume audio yang kita setting pada knob di sisi belakangnya. Tapi tadinya gua kira bagian ini sebenarnya adalah sebuah waveform, tapi ternyata enggak, dia cuma level indikator, dan itu pun akan mati juga sih sebenarnya ketika kita diemin. Jadi ya, sedikit note aja. Lalu di bagian atas dan bawah indikator level ini ada tombol juga yang bisa digunakan untuk mengganti mode polar pattern atau memute mikrofonnya. Mic ini sendiri memiliki 4 pilihan mode polar pattern yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ada cardioid, stereo, bidirectional atau bidirectional, terserah, dan omnidirectional. Yang sebentar lagi bakal kita cobain juga efek dari tiap polar pattern ini, sekalian kita tes juga kualitas audio yang diberikan. Tapi yang perlu kalian ingat adalah mic ini juga memberikan indikator untuk menunjukkan mode pattern apa yang sedang kita gunakan atau yang sedang aktif. Di sisi bawahnya dia juga memiliki jack audio output yang berguna untuk audio monitoring, dan interface yang digunakan oleh mic ini adalah USB Type-C. Dan gue suka banget karena kabelnya ini dia menggunakan tipe kabel Type-C yang L-type, jadi di ujungnya dia udah bengkok sehingga lebih rapih kalau kita taruh atau kita colok di bawah mic-nya kayak gini, dan terkesan akan lebih awet juga dibandingkan kabel biasa yang nantinya bakal ketarik bengkok. Selain itu di sisi bawahnya juga ada mounting dengan ukuran mount yang biasa dipakai pada mic stand, dan for your info, brand Tronmax ini juga membuat sebuah mic arm yang ganteng banget, dan kemungkinan besar gue akan coba juga nanti pada setup-setup gue mendatang. Nah, mungkin sekarang kita dengar dulu aja bagaimana kualitas suara yang dihasilkan oleh si mikrofon dari Tronmax ini. Oke, ini adalah pengetesan dari mikrofon Tronmax. Ini ada tadi opening picking dikit, tapi nggak apa-apa ya, ini suara standarnya gue rasa cukup aman. Dan ini kita lagi nyoba di mode cardioid, which is cardioid harusnya hanya mempick up suara dari gua. Coba kalau misalkan Al ngomong. Halo guys, apa kabar? Apa nih ngomong apa? Halo guys, apa kabar? Oh, apa kabar? Silakan Ska ngomong dikit coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, itu di mode polar pattern cardioid di mana dia harusnya hanya mempick up suara gua. Dan sekarang kita akan ubah ke stereo. Dan stereo ini harusnya dia ngambil dari posisi kanan dan kiri. Jadi kalau misalkan gua taruh gini, suara gua dan Al harusnya dapat dengan posisi speaker yang agak berbeda nanti dia pick up-nya. Tapi kita coba, mungkin bagaimana Al pagi ini kabarnya? Ya, alhamdulillah bagus sih. Kayak merasa kayak feel-nya kayak semangat banget gitu vibe-nya. Vibe-nya bagus ya, Iya. berbeda. Kalau Ska gimana?
Mengantuk saya. Ska mengantuk. Lu tidur gitu. mulu. Tidur mulu katanya Ska. Ya itu dia, jadi udah ini pengetesan untuk stereonya. Dan dia punya polar pattern lagi, kita akan coba di bidirection, dimana dia akan mempick up posisi depan dan belakang. Jadi harusnya gua kalau kayak gini, ini berhadapan dengan Ska di posisi sana, gue di posisi ini. Dan bagaimana Ska, mungkin pendapat Anda soal Al? Iya, dia lama-lama tengil ya lama-lamanya. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, sambil belajar ya. Sambil belajar, Coba Al ya. sambil ngomong juga mungkin suara. Mungkin perasaan lo aja kali sekarang. Perasaan apa tuh? Perasaan lo aja itu statement lo yang tadi. Emang gue mau ngelarang statement apa, Win? Gue juga nggak tahu keluar statement apa. Ya, Statement apa? Statement apa? itu yang tadi. Yang Bandel dia lama-lama aja. Tengil. Tengil, bandel ya. Ya boleh lah. Bingal. Udah, kita lanjut Udah, aja guys. Dan ini polar pattern terakhir, gua nggak akan pindahin mic-nya karena ini harusnya dia menangkap suara dari segala sisi. Yaitu kita sudah pindah, ini adalah mode omnidirectional. Jadi dia harusnya menangkap segala sisi. Harusnya sih ini yang paling kedengeran juga, suara environment ruangan mungkin akan lebih gema juga karena dia akan menangkap dari segala sisi. Tapi ya kita coba ngomong lagi Oh, iya. apa itu? apa yang bisa kita omongin sekarang? Kayaknya udah habis ya. Karena capek mau duluan. Oh dia nyobain laptop baru loh. Gila. Apa dia? Iya, jadi dia ganti laptop di bawah setupnya. Pakai apa sekarang? Al? Gua pakai Asus ZenBook Duo. Mahal Lah punya gua dia. kan. Ada Gila. touchscreen-nya keren. Mahal. Yo dia Itu laptopnya asik sih. asik. Jadi kalau ngedit bisa pindahin timeline-nya ke bawah. Jadi layar gue buat preview tuh lebih gede gitu. Tapi benar-benar kepake nggak? Gua rasa sih bakal pakai. Ya nanti dicoba lebih lanjutnya kali ya. Oke. Oke, itu aja. Terima kasih. Ini adalah pengetesannya. Jadi ini berbagai polar pattern yang dimiliki oleh Tron Max M-Drill One Pro. Gue balik dulu ini ke Cardioid yang harusnya suaranya paling cakep, tapi ya nggak tahu. Silahkan kalian menilai juga bagaimana kualitas suara yang dihasilkan. Sorry kalau agak tinggi dikit dan jadinya ada picking ya. Dan ya itu aja pengetesannya. Oke, mungkin udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan. Overall ini adalah mic yang wajib juga buat kalian pertimbangkan. Harganya cukup reasonable, penampilannya menarik, dan fitur-fitur yang diberikan juga komplit dengan total 4 polar pattern yang bisa kalian pilih. Soal kualitas suara, kalian pastinya bisa nilai sendiri dari pengetesan tadi, tapi menurut gue kualitasnya udah proper juga buat konten audio seperti video narasi, video-video YouTube, atau yang benar-benar audio kayak untuk kebutuhan podcast. Itu menurut gue udah mumpuni semua. Tapi balik lagi, semua tergantung pada penilaian kalian masing-masing juga. Gue udah review dan tinggal kalian sendiri yang mempertimbangkannya cocok atau enggak. Karena tergantung ke budget, kebutuhan, dan selera kalian sendiri juga. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian, karena siapa tahu bisa jadi referensi juga buat teman-teman kalian lain. Dan pastinya seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share, gue ingetin lagi, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.